ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Jadi ada sebuah hadis yang perlu kita hafal dan kita amalkan jamaah sekalian kaum muslimin. Jadi dari Aban bin Utsman yang mengambil hadis dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salasa marrat lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbiha wa man qala hina yusbihu salasa marrat lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsiyah. Ini diriwayatkan oleh Sunan Nabi Dawud dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Kemudian dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Albani, lafadznya adalah ma min abdin yaqulu fi subahi kulli yaumin wa masai kulli lailah, tidaklah seorang hamba dia berdoa setiap pagi, di tiap hari dan sore setiap malam dengan mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim salasa marrat lam yadurruhu syai'un. Jadi dia tidak akan terkena apapun, tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya. Jadi ini jamaah sekalian kita amalkan ya. Maknanya adalah doa ini biasa kita baca pagi dan sore ya oleh kaum muslimin ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un, dengan menyebut nama Allah ya, yang tidak akan berbahaya apapun bersama namanya, sesuatu pun bersama namanya, fil ardi wala fis sama, di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim. Ini ada kisah, jamaah sekalian, ada kisah tentang yang membawa hadis ini adalah Aban bin Utsman ya. Aban bin Utsman ini ketika menyampaikan kepada para sahabat yang lainnya, ternyata dia sebagian tubuhnya itu tidak bisa digerakkan ya, dia kena musibah. Lalu sahabat yang lainnya merasa heran, dia yang menyampaikan hadis kok dia sendiri terkena musibah gitu kan. Jadi kan tadi hadis ini berbunyi lam tusibhu ya faja'atu bala'in, tidak akan tertimpa musibah yang datang tiba-tiba kan. Datang tiba-tiba itu bisa berupa tanah longsor yang merobohkan rumah kita, atau banjir, atau kecelakaan di jalan yang membuat kita meninggal ya. Itu semua jamaah sekalian bisa dihindari dengan sebab membaca doa ini ya. Semua bisa dihindari yang dengan membaca doa ini, karena doa ini menjadi jaminan bahwa kita tidak akan terkena musibah yang datang dengan tiba-tiba. Tapi mengapa tadi Aban bin Utsman ya yang mengambil hadisnya itu dari Utsman bin Affan? Ini ada Aban bin Utsman, ada Utsman bin Affan. Dia terkena satu anggota bagian badannya itu nggak bisa digerakkan, lumpuh. Maka para sahabat heran, kemudian dia mengatakan, karena dia merasa di semacam jadi perhatian, kenapa dia tertimpa hal seperti itu, maka dia mengatakan, entah kenapa aku sedang marah, pas hari itu aku lupa membaca doa ini, sehingga Allah memberlangsungkan takdirnya kepadaku, yaitu dia lumpuh sebagian anggota badannya. Kemudian juga dikisahkan bahwa Imam Qurtubi ketika di Madinah suatu saat tersengat binatang berbisa ya, al-aqrabah ya, tersengat binatang berbisa.
Kemudian Imam Qurtubi mengatakan, entah kenapa aku lupa membaca doa ini sehingga aku tersengat kolot jengking ya. Jamaah sekalian, ini ada nasihat betapa dulu para ulama dan para sahabat itu penuh keyakinan terhadap doa yang dibacanya. Syarat dikabulkannya doa itu apa? Penuh keyakinan ya. Maka ini yang kita menjadi nasihat kita sehingga doa kita tidak kering. Maka ini ya, walaupun bentuknya khobar, sesungguhnya bentuknya kan khobar ini, tapi isinya doa ya. Walaupun bentuknya khobar, uridu bihi ad-doa ya. Al-khobar uridu bihi ad-doa, khobar tetapi isinya doa. Maka kita berdoa dengan doa hadis ini. Maka kita lihat apa maknanya. Kita lihat dari bismillah. Bismillah, baknya itu lil isti'anah, minta tolong kepada keberkahan nama Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un. Tidak akan berbahaya bersama dengan penyebutan namanya fil ardi wala fis sama. Ini harus dilafadzkan dengan penuh keyakinan ya. Sebagaimana tadi Imam Qurtubi merasa ketika tidak membaca kena sengatan ya. Kemudian Aban bin Utsman juga merasa tidak membaca doa ini, kemudian dia kena musibah ya. Maka tolaklah musibah itu dengan sebab membaca doa ini dengan penuh keyakinan. La yadurru fil ardi wala fis sama, tidak akan berbahaya di langit maupun di bumi. Dari langit itu seperti bakteri, apalah yang dari atas ya, musibah-musibah, petir ya, petir dan yang lain-lain yang dari atas dari bumi. Wa huwas samiul alim, maka Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini namanya bertawasul dengan sifat-sifat Allah ya. Bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Tawasul itu dengan sifat-sifat Allah, bisa dengan amal soleh, bisa dengan doanya orang lain kan. Maka yang dengan hadis ini dengan apa? Bertawasul dengan as-sami'ul alim. Jadi kalau Allah itu maha mendengar doa, artinya Allah akan mengabulkannya. Maka yakinilah ya. Yakinlah. Hanya masalahnya adalah kita yakin Allah itu maha mendengar, tetapi ketika kita berkata belum atau tidak merasa didengar oleh Allah, sehingga perkataan kita mungkin banyak yang mengandung dosa, ya, maksiat itu. Al-alim, Allah maha mengetahui. Kita yakin Allah maha mengetahui, tapi ketika kita beramal, barangkali kita tidak merasa bahwa kita diketahui oleh Allah. Ini yang jadi masalah. Jamaah sekalian, para kaum muslimin, hendaknya kita beribadah dengan nama Allah ya. Di sini ada As-Sami'ul Alim. Ibadahnya adalah merasa didengar ketika kita berkata dan berdoa ya. Doa dengan doa ini misalnya merasa didengar, artinya akan dikabulkan oleh Allah dan merasa diawasi, diketahui oleh Allah dalam seluruh aktivitas kita. Itu jamaah sekalian, doa yang ringkas ya, yang ringkas, pendek ya, selayaknya kita hafal, tapi manfaatnya sangat besar, bahwa kita akan terhindar dari musibah yang datang dengan tiba-tiba. Musibah yang datang dengan tiba-tiba bisa jadi kita tidur, kemudian habis tidur kita stroke. Nauzubillah ya. Makanya di samping doa-doa sebelum tidur kita berdoa, maka doa ini kita amalkan di pagi hari dan di sore hari.